Jangan makan nasi yang dipanaskan. Kalau mau makan nasi sekali masak, jangan. Nasinya dimasak semalam, disimpan di rice cooker, besok pagi baru dimasak, gulanya udah dua kali lipat. Dimasukkan ke kuali pakai minyak jelantah. Sekarang pergi kita ke pasar, ikan tidak lagi dikerumuni lalat. Kemarin ustazah belanja, tak ada lalat. Karena ikan dipercik dengan formalin. Formalin pengawet mayat. Di barat disiram formalin dulu mayatnya. Kita belum jadi mayat udah makan formalin. Makan ikan formalin. Minyaknya beracun, nasinya beracun, ikannya beracun. Lalat tahu. Kita tak tahu. Kata lalat, bro jangan ke situ, itu racun kata dia. Cabut dia. Maka banyak lalat di Rimau Panjang. Karena di pasar pagi Arengka udah banyak formalin. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu semuanya ketakutan. Kok gitu makan rumput aja lah kami Pak Ustadz. Jangan. Aku ngaji ini Pak Ustadz mau mencari ketenangan hati. Mengaji sama Ustadz ini makin takut pula. Stres aku Pak Ustadz. Makan batu aja lah kami. Jangan. Karena di dalam kurma itu barokah. Barokah, barokah, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi. Imam Al-Hafiz Al-Munziri meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi wa an Anasin, dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 339. Man wajada tamran, siapa yang punya tamar. Tamar itu kurma. Falyuftir alaih, maka berbukalah dengan kurma. Dapat kurma, berbuka dengan kurma. Wa man lam yajid, siapa yang tidak punya kurma, cari-cari tak ada kurma. Falyuftir alal ma, maka berbukalah dengan air putih. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air putih itu suci. Tak ada disebutnya pakai cendol. Kenapa? Karena isinya gula. Gula membuat diabetes meletus. Isinya santan. Santan membuat kolesterol, mengentalkan darah itu dua. Minyak dari santan dan gula. Darah kental, jantung berat memompa darah. Maka yang paling bagus minum air putih. Paling bagus. Kalau mau manis-manis, makan, minum pakai madu. Gula merah, gula enau, gula aren, gula kelapa. Bagus. Jangan gula tebu yang diolah pabrik. Sekarang udah mulai pakai tetes. Dan banyak istri-istri sekarang membuatkan teh, kasih ke suami tak pakai gula. Kok kelat teh ini, kata suaminya. Maka abang kalau minum lihat aku. Tapi jangan lama-lama, nanti diabetes. Nah, jadi semua yang dicakapkan Nabi itu, yang dibuat Nabi itu sunnah, dan sunnahnya itu sehat. Makanya kalau mau sehat, makan kurma. Nabi tidak pernah makan nasi. Nasi
letakkan di atas meja, dingin. Apa yang datang? Semut. Karena nasi gula. Karbohidrat. Kayak sekarang orang-orang kaya itu makan sayur. Makan sayur, makan ikan, daging putih. Daging kambing, daging sapi, daging merah, enggak. Pas ditanya, kok tak makan nasi? Diet karbo. Tidak lagi mau makan nasi. Sekarang banyak. Udah saya tengok pejabat, tentara, polisi, orang kaya, tak makan nasi lagi. Saya sampai sekarang 3 kali makan nasi. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Kenapa? Karena dari kecil diajarkan makan nasi. Udah makan mie, pakai nasi. Udah makan bubur kacang hijau, udah sarapan kau? Belum. Karena belum makan nasi. Makanya kalau anak kita mau kita biasakan tidak makan nasi, dari kecil jangan kasih makan nasi. Jangan dikasih nasi. Udah besar baru dilarang. Itu bukan melarang, membunuh itu. Nah, saya kalau makan mesti pakai nasi. Walaupun saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tetap pakai nasi. Pernah saya coba makan gandum, perut kenyang, otak tak jalan. Kenyang memang perut itu. Tak bekerja otak itu, membaca tak bisa, menghafal tak bisa, tak paham. Mesti nampak nasi. Jadi Nabi Muhammad SAW makan kurma. Makanya anak kecil baru lahir badannya kedinginan, untuk menghangatkan badannya dikasih cairan kurma. Dikunyahkan kurma. Bagus kurma. Orang-orang yang sakit kasih makan kurma. Sekarang sudah ada, tadi saya di acara Yayasan Tabung Wakaf Umat dikasih minum susu campur kurma. Minum. Jadi susu itu manis karena dikasih kurma. Bagus. Air kurma. Kurma itu direndam. Nanti pas buka puasa, air kurma itu minum. Manis. Manisnya tak sama dengan gula. Anak SMP sudah kena diabetes sekarang. Kemarin wawancara dokter orang Indonesia, lama di Amerika, dia bandingkan di sana sama di sini, banyak di tempat kita anak-anak kena gula. Karena ternyata yang diminum bukan gula, tapi sari gula. Gula pemanis buatan. Yang dimasukkan dalam minuman saset. Gula bahaya. Ada yang lebih bahaya lagi. Gula buatan. Makan daging buatan. Sosis. Kalau mau ngasih anak daging, potong ayam, potong kambing, potong lembu, potong kerbau, kasih daging. Jangan daging olahan. Saya tak pernah makan sosis. Seumur-umur. Memang tak mau, tak lewat. Bagus saya makan ikan asin sama sambal belacan. Semuanya palsu. Daging palsu, sosis. Gula palsu, gula buatan sari gula. Muka palsu, operasi plastik. Kebahagiaan palsu, medsos. Ustadz palsu, AI. Semua penuh dengan kepalsuan. Dulu yang viral itu alamat palsu. Sekarang semua palsu. Nah, itulah mengapa kalau buka puasa bagus makan kurma. Perut kita 8 jam, 9 jam, 10 jam, 13 jam tak makan. Dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore, sampai 6.30, 13 jam setengah tak ada masuk apa-apa, kering. Tiba-tiba dimasukkan es batu. Pakai pemanis buatan. Bayangkan hancurnya usus itu. Itu knalpot motor yang sedang panas tuh, siramkanlah air es batu, mengelupas kulit. Begitulah usus kita itu. Makanya yang paling bagus, ambil kurma. Ganjil 1, 3, 5. Kau tengok tak banyak makan nasi,
Saya ikut sunnah Pak Ustadz, tadi udah 3 kurma. 3 biji, 3 kotak. Nah, kurma. Dan jangan lupa minum air putih. Minum cendol, berat, santan, gula. Minum teh, berat, teh, gula. Minum kopi, berat, kopi, gula. Yang menyaring buah pinggang. Menjerit buah pinggang ini menyaring minuman yang berat-berat tadi. Cara menolong buah pinggang ini supaya ringan bekerja, minum air. Tertolonglah dia. Kata buah pinggang, syukron. Terima kasih karena sudah menolong saya. Maka yang paling bagus minum air putih. Nabi tidak pernah minum teh. Nabi tak pernah minum kopi. Nabi hanya minum air putih, air susu, air madu. Madu ringan. Susu ringan. Air putih ringan. Maka Nabi tak pernah sakit. Sehat. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka minum teh bid'ah. Kopi bid'ah, teh susu bid'ah. Karena teh bid'ah, susu sunnah. Susu sunnah. Jadi kalau mau sehat, ada namanya tip nabawi, hidup sehat cara Nabi. Saya masih minum teh, tadi sebelum kesini minum teh. Tapi tetap minum air putih. Orang Mesir kalau habis minum teh 1 gelas, disediakan air putih. Untuk membasuh dan meringankan. Kalau minum teh tak dibasuh air putih, kuning teh melekat ke gigi. Usus kotor. Coba letakkan teh di dalam cawan, tengok besok pagi. Belendir, waktu mencuci melekat. Begitulah getah teh. Teh itu tanaman. Ujungnya dipetik. Teh yang mahal itu ujungnya dipetik macam memetik padi. Ujungnya dipetik. Dipetik ujungnya, dipilih ujung yang berkualitas, petik, jemur, kering, baru disiram air panas. Tak berwarna, macam ini warnanya. Saya pergi ke PTPN, Perusahaan Negara Kebun Teh di Jawa Barat. Kami kasih Ustadz teh kualitas nomor 1 di dunia yang diekspor ke Inggris, minuman raja-raja. Kasih minum teh. Saya tengok warnanya bening. Apanya ini saya bilang? Ini pucuknya yang dipilih satu-satu. Kalau yang di rumah saya berbungkus, itu yang dipotong pakai mesin potong rumput. Didatangkan mesinnya, itu dipotong. Itulah yang Ustaz minum itu. Kata saya, biarlah saya minum itu. Karena nampak saya warnanya. Kalau yang ini tak berwarna, apa saya minum? Anyep, tak ada rasanya. Tak usahlah, yang potong rumput itu aja lah saya minum. Jadi rupanya kita ini bukan masalah harga, tapi masalah biasa. Mana yang biasa itulah yang enak. Tapi paling tidak pernah saya mencicipi kalau ditanya orang, pernah minum teh yang dipetik dengan tangan ini? Pernah, udah cukup. Jadi yang paling bagus adalah kurma dan air putih. Ini hadisnya ini di mana? Dalam Sahih Ibni Khuzaimah dan dalam Mustadrak Al-Hakim. Hadisnya sahih apa tidak? Sahihun ala syartihima. Sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Buat di situ hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Hadis sahih. Kata orang tua-tua, jangan minum sambil makan. Makan dulu habis, selesai makan itu tunggu agak setengah jam. Baru minum. Kalau makan sambil minum, tua nanti sesak napas. Sosak ongok. Saya tak pernah makan sambil minum. Anak-anak sekarang suap sekali, teh es sekali. Suap sekali, teh es sekali. Suap sekali, teh es sekali. Nasi itu tak dikunyah, bulat-bulat masuk ke dalam.
Hmm? Coba ambil es batu, letakkan ke atas gulai besantan. Ambil es batu, letakkan ke atas gulai besantan. Apa yang terjadi? Menggumpal santannya. Begitulah orang yang makan rendang, makan gulai, minum es batu. Minum itu, menggumpal lah. Jadi penyakit. Rumah sakit makin tinggi, makin megah, makin banyak dokter spesialis, tapi orang makin banyak sehat atau makin banyak sakit? Makin banyak mati. Jaga kesehatan, ikut sunnah Nabi. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, buka dengan kurma, minum air putih. Solat, habis solat, barulah masuk asam pedas, asam podeh, asam apa, asam apa. Oke, kita lanjutkan. 340. Wa an Salman, dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, dia berkata, idza aftara ahadukum, kalau kamu buka puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan tamrin, tamar. Tamar itu bahasa kitanya kurma. Nama suami saya Tamrin, Pak, berarti kurma dia. Kenapa disuruh pakai kurma? Fa innahu barakatun, karena kurma itu barokah. Arti barokah itu apa? Barokah itu artinya ziyadatul khair, banyak kebaikan-kebaikannya. Perut kenyang, gulanya tak tinggi, seratnya bagus, tidak mengandung kolesterol. 3 putih yang dihindari sekarang beracun. 3 putih. 1, gula. 2, nasi. 3, gandum. No gula, no nasi, no gandum. Masuk beras ke dalam rice cooker, dimasak, tak habis. Disimpan 1 malam, besok pagi tidak basi. Gulanya 2 kali lipat. Jadi racun. Jangan makan nasi yang dipanaskan. Kalau mau makan nasi sekali masak, jangan. Nasinya dimasak semalam, disimpan di rice cooker, besok pagi baru dimasak, gulanya udah 2 kali lipat. Dimasukkan ke kuali pakai minyak jelantah. Sekarang pergi kita ke pasar, ikan tidak lagi dikerumuni lalat. Kemarin ustazah belanja, tak ada lalat. Karena ikan dipercik dengan formalin. Formalin pengawet mayat. Di barat disiram formalin dulu mayatnya. Kita belum jadi mayat udah makan formalin. Makan ikan formalin. Minyaknya beracun, nasinya beracun, ikannya beracun. Lalat tahu. Kita tak tahu. Kata lalat, bro jangan ke situ, itu racun, kata dia. Cabut dia. Maka banyak lalat di Rimau Panjang. Karena di pasar pagi Arengka udah banyak formalin. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu semuanya ketakutan. Kok gitu makan rumput aja lah kami Pak Ustadz. Jangan. Aku ngaji ini Pak Ustadz mau mencari ketenangan hati. Mengaji sama Ustadz ini makin takut pula. Stres aku Pak Ustadz. Makan batu aja lah kami. Jangan. Karena di dalam kurma itu barokah. Barokah, barokah, barokah. Barokah itu artinya banyak kebaikan-kebaikannya. Hadis ini di mana? Dalam Sunan Tirmidzi. Sahih tidak? Wa sahahahu, hadis sahih. Di mana lagi ada hadis nih? Wa Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, semuanya sahih. Tentang makan kur. Ada kurma besar-besar ini, mejol. Ada kurma kecil-kecil hitam, ajwah. Ada kurma sukari. Bagus semua.
Kurma yang paling mahal 1 kilo 100 rial. Kali 3.500, kali 4.000. Sekilo 100 rial kali berarti 400.000. Sekilo 400.000. Itu kurma yang 400.000 itu kalau banyak dimakan tamu, menangis yang punya rumah. Tengoknya asal gitu deh. Asal banyak tamu tuh ambil gitu deh. Itulah makanya kita kalau membeli makanan tuh sedekah untuk tamu. Kalau tak siap mental jangan kasih ke tamu. Kita setiap hari Rabu nerima tamu, santri-santri ini menyiapkan makanan. Ada kalian tengok, oh tuh tamu tuh mau makan saya begini. Tak ada kan? Karena kita memang niatnya mau mengasihi tamu. Sudah berapa tahun kita nerima tamu? Teh manis, gula, kopi, tak ada. Susah kita gara-gara itu, tak ada. Allah Ta'ala mengganti. Makanya niatnya kalau buat rumah, niatnya nerima tamu. Kalau ada rezeki untuk makan, minum, tamu. Jangan sampai buat rumah pintunya 3 lapis. Pintu pagar, pintu teras, pintu dalam. Kuncinya 3. Tamu datang, kunci hilang. Buka. Maka saya nerima tamu di rumah kayu. Supaya tamu mudah. Jam 7 tamu. Balik dari pengajian jam 7 tamu. Kasih lontong. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Ustadz, ini kami rencana ada mau datang ini bawa tamu. Direktur perusahaan. Tahu saya datang? Bilang. Loh, kok Ustadz responnya gitu? Kau nyebut direktur tuh kau pikir aku direktur. Kau pikir aku mau menerima tamu karena direktur. Tak aku pandang tuh. Jangan datang dulu. Aku menerima tamu siapapun datang. Tak pernah ku tengok mau pejabat mau apa. Penting datang. Oh iyalah mohon maaf lah. Jangan sebut-sebut. Aku datang mau direktur mau itu. Tamu itu semua hamba Allah Ta'ala. Tak pernah kita beda-bedakan. Kalau dia direktur, teh manis. Kalau orang biasa, teh pahit. Tak ada. Tanya santri ini. Pernah kita bedakan tamu makanannya? Sama. Mau orang kaya, mau orang miskin. Macam-macam tamu itu datang. Ada yang mengadukan istri, ada yang mengadukan suami, ada yang mengadukan tetangga, ada yang mengadukan menantu, ada yang mengadukan jin, ada yang mengadukan hantu, ada yang mengadukan tanahnya kena serobot. Jangan beda-bedakan tamu karena status sosial. Kalau datang naik mobil, suruh masuk. Jangan. Jalan kaki, bapak nggak ada di rumah. Tuh kami kemarin datang mau jumpa Ustadz, kok nggak bisa? Saya menerima tamu hanya hari Rabu. Hari lain enggak. Kenapa? Ya kalau saya nerima tamu hari lain, kapan lagi saya jalan sama anak saya? Saya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Selasa, pondok, Rabu, tamu, Kamis, jalan sama keluarga. Kalau tamu tiap hari, saya punya istri, saya punya anak. Kapan lagi saya untuk keluarga? Udah dibagi itu semua. Ya, tamu tiap-tiap hari. Mati kita bukan tamu itu datang ngurus kita. Sakit kita rupanya datang tamu itu ngurus kita. Bini kita ngurus kita. Tak mungkin tamu itu nyuap kita. Nah, hadis 341. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yuftiru, berbuka puasa, qabla an yusalliya, sebelum salat. Nabi itu berbuka puasa sebelum salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ibu pakai mukena salat. Tidak mengikut sunnah. Buka puasa dulu. Ambil kurma.
Allahumma laka sumtu. Ada pula orang diletakkannya kurma itu di mulut. Menunggu azan. Begitu azan, Allah direkam pula itu live. Live, ha. Awak yang menonton, ayo meleleh liur. Takutnya bukan apa, pas mendengar azan, Allahu Akbar, oh, udah selesai jalan, rupanya azan Jakarta. Buka puasa dulu pakai kurma, habis itu minum air putih. Ayusolliya ala rutabatin, dia berkurma pakai rutab. Pernah menengok kurma mentah? Kurma mentah. Nanti kurma ini setelah beberapa hari kulitnya berubah menghitam, lunak, supaya usus ini ringan. Ada tun kurma kering. Usahakan dulu kurma basah. Kalau tak ada kurma basah, kurma kering. Fa illam takun tamaratun, kurma kering pun tak ada. Hasawatin min ma'in, dia teguk beberapa teguk air. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Teguk, alhamdulillah. Teguk lagi, alhamdulillah. Teguk lagi, alhamdulillah. Sekali teguk, alhamdulillah. Teguk lagi, alhamdulillah. Teguk lagi, alhamdulillah. Orang sekarang dibuat teh es satu gayung besar, meninggal gara-gara kehabisan napas. Sampai tak bernapas. Bukan begitu minum sunnah itu. Teguk sekali, alhamdulillah. Teguk lagi, alhamdulillah. Teguk lagi, alhamdulillah. Jangan bernapas dalam cawan. Jangan bernapas dalam cawan. Setelah diminum baru bernapas. Dikhawatirkan saluran napas satu, saluran minum satu. Ini saluran minum, ini saluran napas. Kalau masuk air ke saluran napas, itulah tersedak. Tak bisa air masuk ke paru-paru ini. Setiap air masuk ke sini, itulah tersedak. Tersedak. Tersedak itu sakit atau tak sakit? Tersedak sakit, ada yang lebih sakit lagi. Tersedak air garam. Dan ada orang yang matinya tersedak air garam. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun mati tersedak air garam di Laut Merah. Yang mau merasakan rasa Fir'aun, balik dari sini ambil air garam. Masukkan ke lubang hidung. Masuk dia ke saluran napas, tersedak. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadisnya Pak Ustaz, hasanahu, hadis hasan. Wa kharajahu Abu Ya'la, diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la Al-Mausili. Kana Nabi Muhammad SAW yuhibbu suka ayuftira, berbuka ala salasi tamaratin, 3 kurma. Nabi suka yang ganjil-ganjil, 1, 3. Yang bagus 3 kurma. Au syai'in, atau sesuatu lam tusib hunnar, yang belum kena api. Makanan yang belum kena api. Kasih saya contoh makanan yang belum kena api. Semangka. Pisang ada yang udah kena api, kolak. Pisang. Namanya orang tua di kampung, almarhumah mak nih dulu. Pas mau berbuka, makan dulu, ini belum kena api, gitu. Pula belum kena api. Setelah tua, setelah belajar ke Mesir, rupanya yang dicakapkan mak itu ada dalam hadis. Cuman dia tak hafal hadisnya. Makan ini belum kena api. Belum kena api. Lam tusib unar, makanan yang tidak kena api. Makanya berbuka itu dengan semangka, melon, rambutan, lengkeng,
jambu air, mangga, kuini, durian, musangking. Pokoknya yang tak kena api. Sunnah akan tak kena api. Lam tusibhun nar, yang belum kena api. Ada kertas pertanyaan? Dengarkan santri baik-baik. Apa hukumnya wanita yang ditalak 3 suaminya? Dua minggu setelah ditalak, dia nikah dengan laki-laki lain. Mana dalilnya? Hah? Mana dalil? Kalau bercerita haram, semua orang pandai bilang haram. Mana dalil? Kalian hafal Quran? Berapa iddah perempuan dicerai? Hah? Bacakan ayatnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu kalau tidak hamil. Kalau hamil, mana ayatnya? Wa ulatul ahmali ajaluhunna hatta yadha'na hamlahunna. Kalau lakinya mati lakinya, berapa iddahnya? Baca ayatnya. Nah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna yatarabbasna arba'ata asyhurin wa 'ashra. 3 iddah. Kalau dicerai biasa 3 bulan. Kalau sedang hamil tunggu anak lahir. Kalau laki mati 4 bulan 10 hari. Dia baru 2 minggu. Nikah dia lagi. Berarti nikahnya tidak sah. Jadi kalau begitu dia, apa hubungan dia dengan laki yang baru itu? Zina. Berzina dia. Cukup anak santri menjawab. Tak perlu Ustaz Abdul Somad menjawab. Kalian hafal Quran. Semuanya ada dalam Quran. Sebagian ada dalam hadis. Dijawab pakai ayat. Bagaimana jika perempuan berpuasa ketika 5 menit lagi berbuka ternyata dia haid? Puasa Pekanbaru maghribnya jam 6.15. Jam 6.10 maaf cakap haid dia. Apakah puasanya hari itu dilanjutkan sampai berbuka atau batal? Batal. Puasanya batal. Atau disuruhnya pengurus masjid itu jangan azan dulu. Puasanya batal karena syarat berpuasa dalam keadaan suci, toharoh. Jadi kalau batal puasanya, puasa hari itu diganti. Apa amalan doa supaya diampunkan, dimampukan, diundang ibadah haji atau umroh? Sejak kecil dari waktu saya SD sampai sekarang, sudah umur 37 tahun belum juga berangkat Ustaz.
Apalah amalnya ya? Tujuh puluh persen orang yang berangkat umroh itu tidak dari duitnya sendiri. 70%. Yang berangkat pakai duit sendiri itu 30%. Yang 70 berangkat pakai apa? Duit lakinya, duit bininya, duit ayahnya, duit emaknya. Diberangkatkan kantor, diberangkatkan pesantren, hafal Quran. Waktu angkatan pertama dulu, saya bilang sama Ustazah Fatimah, hafal Quran sebelum 3 tahun, bisa sekali duduk 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berangkatkan Ustazah Fatimah. Berangkat 2 orang. Jadi banyak orang berangkat tidak pakai duit dia. Apalah amalan dia? Amalan dia tidak lain tidak bukan adalah mensucikan hati. Setelah hatinya bersih, ditengok Allah bersih, Allah memanggil dia. Labbaik Allahumma labbaik. Allah memanggil dia. Bersih hatinya. Oh, jadi kalau gitu aku belum berangkat, ini belum bersihlah hatiku. Tidak semua begitu. Jangan membatasi ibadah hanya pada satu ibadah saja. Ibadah itu bukan umroh saja. Puasa sunat, ibadah. Sholat sunat, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Umroh hanya salah satu dari ibadah. Banyak artis-artis itu umroh. Balik macam setan. Banyak orang-orang pergi umroh. Tak diterima Allah Ta'ala, mardud. Jadi kalau kebetulan kita bersihkan hati, kita berusaha ikhtiar, kita berdoa, kita bertawakal, berangkat Alhamdulillah. Tak berangkat banyak ibadah lain. Begitu cara memahami. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki bisa ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan putus asa, jangan putus harap. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Hidup ini 3. Ada orang masuk surga dari babus sedekah karena banyak sedekah. Ada orang masuk surga dari babur rayyan karena banyak puasa. Ada orang masuk surga dari babul jihad karena berperang. Ada orang masuk surga dari babul kazimin al-ghaiz, menahan marah. Ada perempuan puasa dia, sholat dia, patuh dia sama suaminya. Kata Nabi, dia masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Jadi ternyata patuh ke suami pun juga ibadah. Belikan aku dulu kamput, katanya. Patuh apa tak patuh? Patuh kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kau ngaji sama Ustaz Somad? Iya. Kata Ustaz, istri patuh kan? Iya. Belikan abang sabu 2 gram. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Tak boleh. Tak boleh ikut. Kau patuh sama suami? Ya. Kau masuk surga? Ya. Buka jilbabmu, rambut kau buat macam sarang tawon. Tak boleh. Haram. Taubatlah bang. Buang tabiat kau ni nampaknya. Ustaz, doakan ayah saya cepat sembuh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesembuhan. Begitu juga dengan orang-orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, jiran kita yang lain. Apakah sebagai seorang guru berdosa jika mengeluhkan muridnya kepada guru lain mengenai muridnya yang tidak menghargai gurunya ketika di dalam kelas? Apakah itu berarti kami sebagai guru tidak ikhlas dalam mengajar?
Murid yang tidak menghargai guru. Murid itu tidak diajar ayahnya di rumah. Karena ayahnya sibuk mencari duit. Tidak diajar emaknya di rumah. Karena emaknya sibuk update status. Akhirnya anak itu kurang ajar sampai ke sekolah. Anak yang kurang ajar di rumah, dia akan menyusahkan guru di sekolah. Kalau dia berbini, dia akan menyusahkan bininya. Dia akan menyusahkan iparnya. Dia akan menyusahkan mertuanya. Dia akan menyusahkan RT RW. Gara-gara kurang ajar. Maka anak yang kurang ajar nih, mesti kita ajar dia. Mana murid-murid yang kurang. Datang ayahnya ku ajar. Datang emaknya ku ajar. Bawa kau kurang ajar gara-gara ayah kau kurang ajar. Buya Hamka di penjara 4 tahun. Disiksa. Waktu disiksa tuh naik sepatu tuh ke atas meja. Pisau silet ada di tepi itu. Datang setan berbisik. Ambil pisau silet itu Hamka. Potong ke tanganmu. Kau datuk di kampungmu di Maninjau. Kau adalah nini mama. Tapi sekarang kau tak ada harga diri, kata setan. Keluar 4 tahun dari penjara. Tiba-tiba yang memenjarakannya itu mati. Datang orang membawa surat. Di dalam surat tertulis, kalau aku mati, yang menjadi imam sholat jenazahku Hamka. Andai ibu yang jadi Hamka, ibu mau menyolatkannya? Berarti ibu busuk hati. Andai kalian yang jadi Buya Hamka, mau kalian menyolatkannya? Berarti kalian ketakutan, ku bilang busuk hati. Buya Hamka tuh orangnya lembut hatinya. Lembut Buya Hamka. Naik kapal dia dari Jawa mau ke Makkah. Singgah di pelabuhan Teluk Bayur. Sampai di pelabuhan Teluk Bayur naik kapal laut. Tiba-tiba ada orang yang melarang sembayang. Tak boleh sembayang di atas kapal. Lapor ke Buya Hamka. Buya, kita tidak boleh sembayang di atas kapal Buya. Kata Buya, mana orangnya? Itu, bawa dia ke sini. Apa kata Buya Hamka? Apa ang kurang aja, ama ang kurang aja, nini mama ang kurang aja, kata Buya Hamka. Saya mau ngasih tahu bahwa Buya Hamka itu orangnya sangat lembut, pemaaf, tapi kepada orang kurang ajar. Di mana bisa kami baca buku tentang Buya Hamka mengamuk ini? Buku ditulis anaknya namanya Irfan Hamka. Judul bukunya Ayah. Cari bukunya. Dicetak oleh Republika. Apa nama judul bukunya? Ayah. Siapa yang nulis? Irfan Hamka. Siapa yang menerbitkan? Republika. Apa ang kurang aja, ama ang kurang aja, nini ang kurang aja. Jadi kalau ada murid-murid ustazah anak kurang aja, baunya kampung. Apa ang kurang aja? Ama ang kurang aja. Menyusahkan guru ang siko. Mohon maaf Pak, aku iki wong Jawa katanya. Pokoknya ndak ada orang awak ngecek. Mbokmu kurang ajar. Mbahmu kurang ajar. Ojo dikeplak Pak Ustaz. Terus pateni ae. Lah yang berarti pateni. Matikan saya nyo, sambil pukul lagi sini. Ibu, kalau ibu didik anak ibu baik, anak ibu kalau ibu didik baik, ke sekolah dia gurunya senang. Nikah dia menantu ibu bahagia. Punya mertua dia, mertuanya bahagia. Ibu dapat pahala berlipat-lipat.
didik anak ibu dengan baik. Tapi kalau anak kurang ajar, bini disipak, ditunjang, ditanduk, disikut, dipukul. Belum lah anak kurang ajar. Sudah bagus-bagus, rapi lah baju disusun bini. Tarik dari bawah. Anak kurang ajar. Saya udah setua ini, 48 tahun umur, tidak pernah meletakkan anduk basah di atas tempat tidur. Tetap anduk tuh. Kenapa? Mak mengajar, tak boleh meletakkan anduk basah tempat tidur. Tak boleh berserak-serak. Sampai hari ini saya menyusun. Kalau udah disetrika si mbak, saya sendiri menyusun. Karena mak dulu mengajarkan susun baik-baik. Makanya waktu saya menonton konten-konten istri mengeluh karena suami ngambil dari bawah, laki kok kurang ajar. Tak diajar dengan baik. Senang menantu ibu kalau ibu ajar anak ibu dengan baik, mengalir pahalanya insyaallah. Mudah-mudahan anak kita anak baik-baik semua insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al talibatina minal hafizat, jadikan santri-santri ya Ma'had Az-Zahra menjadi para penghafal Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma shfi mardana, saudara kami, keluarga kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat. Wahfazna min kulli su' wa syarr, jaga kami dari segala perbuatan maksiat. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.